Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah memberi kita nikmat luar biasa, mulai dari nikmat hidup, nikmat sehat, hingga nikmat dapat mendengarkan ceramah saya ini. Meski mungkin ada yang mendengarnya sambil nahan ngantuk, tenang saja, saya juga pernah menjadi pendengar, jadi saya tahu perjuangannya antum sekalian. Nah, salawat serta salam kita hadiahkan untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang sudah mengajarkan kita pentingnya salat. Bahkan ketika beliau sedang sakit, beliau masih melaksanakan salat. Lah, kita sebagai umatnya terkena hujan sedikit sudah langsung merasa sah absen bolos salat. Sebelum masuk pada inti ceramah, izinkan saya perkenalkan diri dulu agar lebih akrab, biar nggak kayak mantan yang tiba-tiba datang sok akrab minta balikan. Perkenalkan, nama saya Aliyah Nur Komaria. Saya berasal dari Madura, yakni Pulau Garam, yang terkenal dengan masyarakatnya yang gigih dan penuh semangat. Walaupun kadang ada beberapa oknum yang semangatnya itu lebih kuat saat nyambung wifi daripada saat bangun subuh. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi insya Allah yang saya sampaikan kali ini ada dalilnya, bukan hoax ya. Sebagai pembuka, izinkan saya menyapa teman-teman sekalian dengan pantun dulu ya, biar nggak tegang. Jalan-jalan ke pasar malam, beli cilok, malah hujan. Kalau hidup terasa suram, mungkin salatnya masih berantakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memberikan sedikit nasihat sekaligus mengingatkan diri saya pribadi dan teman-teman semua tentang hal yang sering kita dengar tapi justru sering kita lalaikan, yaitu tentang salat 5 waktu. Teman-temanku, kalau kita berbicara soal salat, pasti biasanya ada 2 reaksi. Yang pertama yang semangat karena memang dia rajin salat, dan yang kedua ini langsung meraba-raba ingatan, tadi aku udah sholat belum ya? Padahal sholat itu ibaratkan makan, kita nggak mungkin kan lupa makan. Salat pun harusnya seperti itu, karena harusnya kita menjadikan salat itu sebagai kebutuhan. Tapi kenyataannya ada yang makannya 5 kali sehari, namun salatnya hanya seminggu sekali, itu pun numpang pada salat Jumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Artinya sudah jelas, perintah salat ini bukan opsional, bukan kayak status WA yang bisa di skip, melainkan wajib hukumnya. Sayangnya ada juga yang salatnya cuma rajin kalau dia sedang galau. Kalau dia lagi bahagia, Allahnya dilupakan. Untung ya. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Artinya jelas, perintahnya salat ini bukan opsional, bukan kayak status WA yang bisa di skip, tapi wajib hukumnya. Sayangnya ada juga yang salatnya cuma rajin kalau lagi galau. Nah, kalau lagi bahagia, Allahnya dilupakan. Untung Allah nggak pernah bilang ya, nggak mungkin bilang, lah kamu siapa? Salat itu penting teman-teman. Karena apa? Karena yang pertama, penghubung kita sama Allah. Bayangkan HP tanpa sinyal, kayak gitu hidup kita tanpa salat, nggak nyambung. Kita rajin update status di media sosial tapi lupa update hati kita lewat salat. Yang kedua, penjaga dari maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi syaratnya salatnya harus benar. Kalau salat tapi habis itu malah ngegosip, mungkin ia pas lagi sujud malah mikir besok makan apa ya. Yang ketiga, tanda iman dan bukti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya cinta sama Allah, tapi salatnya ngaret terus. Coba deh kalau kita diajak jalan sama gebetan jam 7, pasti jam 6 kita sudah siap-siap, kita sudah dandan yang rapi. Tapi sayang ya, kalau azan subuh berkumandang, mungkin bantal akan bicara, jangan tinggalkan aku. Selimut pun demikian, aku masih butuh pelukanmu. Teman-temanku,
Salat itu sebenarnya ringan, yang berat itu niat bangun dan niat berhenti scroll TikTok, scroll IG, dan sosmed yang lain. Tapi kalau kita sadari manfaatnya, justru salat itu yang bikin hidup kita lebih tenang. Masalah kita mungkin belum selesai setelah sholat, tapi hati kita lebih kuat dan sabar untuk ikhlas menghadapi masalah tersebut. Karena di balik sujud itu ada kekuatan yang luar biasa yang bikin hati kita tahan banting, bukan hanya tahan kritik dosen, tetapi juga tahan ketika kita kehabisan diskon. Sebagai penutup, demikianlah ceramah kali ini tentang pentingnya salat 5 waktu. Ingat, salat itu ibaratkan charger untuk hati kita dan jiwa kita. Kalau handphone kita aja rajin dicas biar enggak. Demikianlah ceramah kali ini tentang pentingnya salat 5 waktu. Ingat, salat itu ibaratkan charger untuk hati dan jiwa kita. Kalau handphone aja rajin dicas biar gak lowbat, masa hati kita dibiarkan ngedrop gitu aja tanpa salat? Jadi mari kita jaga sholat kita, jangan nunggu tua dulu karena umur itu misteri teman-teman. Gak kayak mie instan yang jelas 3 menit udah matang. Burung merpati terbang rendah, hinggap di atap sambil goyang. Kalau ceramah saya kurang berfaedah, jangan disimpan, langsung dibuang. Kalau ada kata-kata yang menyentuh hati, itu pasti datangnya dari Allah. Namun kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan, nah itu pasti karena sinyal saya ke hati Anda masih ngadat. Mohon dimaafkan ya. Dan sebelum saya akhiri, ingat satu pesan. Kalau kita cinta sama Allah, itu dibuktikan di atas sajadah, bukan lewat story WA ataupun story medsos yang lain. Akhir kata, semoga Allah meridai setiap langkah kita menuju kebaikan dan menjadikan kita hamba yang selalu menjaga sholat dengan cinta, bukan sekedar karena takut dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.